Halo Sir Visnu dan teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5, kelas 4 PHP 2 ingin melakukan presentasi mengenai maskapai penerbangan yang bernama Covindo Airlines. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Grace Fiona Kasmita dengan NIM 191900054 dari kelas 4 PHP 2. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dewianti Surya Pratiwi dengan NIM 19190055 dari kelas 4 PHP 2. Perkenalkan, nama saya Yohana Magdalena dengan NIM 19190056. Perkenalkan, nama saya Hani Cindy Krishna dengan nomor NIM 19190061. Saya dari kelas 4 PHP 2. Dengan saya sendiri bernama Putri Cantika dengan NIM 19190066. Perkenalkan, nama saya Fionita dengan NIM 19190240. Saya akan membahas mengenai 3 program training flight attendant untuk long haul. Flight attendant long haul itu maksudnya adalah para pramugari ataupun pramugara yang ditugaskan khusus untuk perjalanan luar negeri. Program training untuk flight attendant memiliki berbagai banyak varian. Program training untuk flight attendant itu memiliki banyak varian. Namun di sini saya hanya akan membahas 3 program training untuk long haul. Program training yang pertama namanya adalah Emergency Safety Procedure. Artinya adalah tata cara atau prosedur keselamatan dalam keadaan darurat. Contoh keadaan darurat itu bisa seperti kebakaran, terus adanya keluar asap, dan juga water landing atau mendaratnya di dalam air, dan lain sebagainya. Saya akan mengambil contoh jika terjadinya kebakaran, yang dimana para kru harus mendeteksi sumber api tersebut, apakah dari kabin, apakah dari dapur, dan lain sebagainya. Lalu, kru atau pramugari akan berperan sebagai komunikator, yang dimana akan memberitahukan informasi kepada kru yang lainnya dan juga kapten mengenai lokasi, sumber, dan tingkat keparahan kebakaran. Lalu, para kru tersebut juga akan menginformasikan situasi yang sebenarnya kepada penumpang dan menghimbau para penumpang agar tetap tenang. Para kru atau pramugari akan mengutamakan keselamatan para penumpangnya yang ada di dalam pesawat tersebut dengan memberikan handuk bersih untuk bisa bernafas, serta memindahkan penumpang dari posisi yang agak jauh dari kebakaran. Tujuan adanya training program Emergency Safety Procedure ini untuk melatih para kru dalam keadaan bahaya supaya bisa menyelamatkan seluruh penumpang yang ada di dalam pesawat. Program training ini disimulasikan seperti pada situasi yang sesungguhnya, yang dimana seolah-olah ada penumpang dan kru harus menghimbau penumpang untuk melepaskan sabuk pengaman, memakai pelampung jika memang diperlukan, lalu melompat ke perosotan jalur evakuasi yang telah terpasang. Setelah itu menjauhi diri dari pesawat dengan syarat tidak membawa barang apapun agar tidak menghambat jalannya jalur evakuasi. Lalu kru juga akan mengkoordinasikan dengan kru lainnya apakah masih ada penumpang di dalam pesawat atau tidak. Lalu selanjutnya program training yang kedua yaitu First Aid atau pertolongan pertama. Jikalau ada korban yang mengalami kecelakaan ataupun memiliki riwayat penyakit dalam keadaan darurat medis, harus segera ditangani sebagai pertolongan pertama, yang dimana para pramugari atau para kru harus siap dalam menghadapi masalah tersebut. Dalam menangani kasus pertolongan pertama, para pramugari harus paham mengenai CPR. CPR adalah singkatan dari Cardiopulmonary Resuscitation atau resusitasi jantung paru. CPR adalah teknik yang digunakan ketika seseorang pernafasannya berhenti atau jantungnya tidak bekerja secara normal. Cara melakukan CPR ini dengan cara kompresi dada sebanyak 3 kali dan berikan nafas buatan jika memang diperlukan. Pramugari juga harus paham mengenai cara mengobati apabila ada penumpang yang mengalami pendarahan, patah tulang, ataupun luka bakar. Para pramugari hanya diperbolehkan menggunakan obat-obat yang ada di dalam kotak P3K seperti perban, aspirin. Aspirin itu untuk mencegah penggumpalan darah dan lain sebagainya. Pramugari juga harus bersikap tenang
supaya bisa memberitahu apa yang sedang mereka lakukan kepada penumpang. Dan mereka juga harus memberitahukan kepada kru yang lain dan juga kapten. Tapi sebelum melakukan pertolongan pertama, para pramugari harus memakai APD atau alat pelindung diri dan juga mencari tahu kondisi dari para penumpang tersebut. Para pramugari wajib memberikan pertolongan pertama sampai pesawat mendarat dan petugas medis datang. Meskipun penumpang tersebut ibarat kata sudah meninggal dunia. Dikarenakan para pramugari wajib memberikan laporan. Selanjutnya, program training yang 3 yaitu emergency equipment atau peralatan ataupun perlengkapan khusus darurat. Setiap pramugari akan dilatih untuk menggunakan peralatan ataupun perlengkapan khusus darurat seperti perlengkapan medis darurat, alat kebakaran portable, alat oksigen portable, pintu keluar darurat, dan lain sebagainya. Selanjutnya, program training flight attendant untuk public relation akan dipresentasikan oleh Fionitan. Sebelum saya masuk ke dalam 3 program training untuk public relation, saya akan membahas sedikit mengenai public relation itu sendiri. Public relation merupakan suatu kebutuhan yang mutlak, yang mendasar. Kemudian, public relation juga sangat penting untuk kehidupan berorganisasi dan membangun usaha. Sekarang ini, public relation atau hubungan masyarakat tidak dapat dipisahkan oleh aspek komunikasi, seperti pemasaran, iklan, promosi, dan juga penjualan. Yang pertama ada public speaking. Public speaking adalah suatu kemampuan kita dalam berbicara secara terstruktur yang bertujuan untuk menghibur, memberikan informasi, memotivasi, membujuk, serta mendidik seseorang. Manfaat public speaking untuk seorang PR antara lain yang pertama, meningkatkan kepercayaan diri seseorang. Yang kedua, keterampilan riset yang lebih baik. Serta yang ketiga, meningkatkan kemampuan kepemimpinan. Kemudian, program training yang kedua untuk public relation adalah press release. Press release atau siaran pers merupakan informasi yang dibuat atau disusun oleh seorang public relation dalam suatu instansi dengan tujuan memberikan informasi kepada publik melalui media massa atau surat kabar, baik itu secara offline maupun online. Manfaat dari press release ini adalah yang pertama, mempopulerkan suatu brand atau jasa. Yang kedua, dapat meningkatkan keefektifan strategi pemasaran kita. Kemudian yang ketiga, meningkatkan penjualan kita. Serta yang keempat, dapat membangun hubungan yang baik dalam komunikasi antara penjual maupun pembeli. Kemudian training terakhir untuk public relation yaitu adalah advertising. Advertising adalah suatu informasi yang ditempatkan oleh sponsor tertentu yang jelas identitasnya, yang membayar untuk ruang dan waktu penempatan informasi tersebut. Advertising atau periklanan ini adalah merupakan metode terkontrol yang dapat menempatkan pesan di media. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai extrinsic reward. Extrinsic reward merupakan di mana suatu perusahaan memberikan penghargaan kepada karyawan atas semua kinerja yang telah dilakukan. Extrinsic reward bisa berupa bonus, seperti uang dari perusahaan yang telah ditentukan dari kinerja karyawan tersendiri. Bisa berupa hadiah seperti gift card, voucher, tiket perjalanan. Bisa berupa benefit seperti pinjaman, asuransi, atau dana pensiun. Bisa juga berupa fasilitas. Fasilitas itu seperti memberikan ruangan kerja yang lebih bagus, memberikan komputer baru, dan lain sebagainya. Dan juga bisa memberikan kenaikan gaji terhadap dengan kinerja yang dia berikan. Nah, akan ada 2 karyawan yang akan diberikan reward. Karyawan pertama
karyawan ini telah memberikan kinerja yang sangat baik. Dia sangat cepat dalam menghadapi berbagai masalah. Dia juga melakukan pekerjaan dengan sangat cepat. Kami akan memberikan hadiah voucher hotel atas rasa terima kasih dari perusahaan kepada karyawan ini. Karyawan kedua ini bekerja dengan cepat, dapat menangkap informasi dengan baik, dan memiliki attitude yang baik dalam kinerjanya. Tidak hanya itu, sifat yang seperti ini sudah konsisten selama beberapa bulan, sehingga karyawan kedua ini akan mendapatkan kenaikan gaji. Pada kali ini, saya akan membahas mengenai intrinsic reward yang akan diperoleh flight attendant long haul. Selain mendapatkan extrinsic reward seperti yang dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, flight attendant long haul tersebut juga akan mendapatkan intrinsic reward, yaitu reward yang tidak berwujud atau non-material. Intrinsic reward dapat berupa pujian, kesempatan berkontribusi di proyek besar, kenaikan jabatan, dan lain sebagainya. Pada kali ini, intrinsic reward yang akan saya berikan sebagai HR di maskapai Covindo Airlines yaitu apresiasi berupa pujian dan pengakuan di hadapan flight attendant yang lain bahwa kinerja karyawan semenjak selesai melakukan training hingga pada saat ini sangat baik, mudah dan cepat beradaptasi, cepat menangkap informasi, dan mau mempelajari hal baru. Intrinsic reward ini dapat membuat karyawan yang bersangkutan lebih semangat bekerja dan membangun rasa bangga pada diri karyawan. Selain apresiasi, karyawan juga diberikan kesempatan dan kepercayaan untuk berkontribusi dalam proyek terbaru yang akan segera diluncurkan oleh maskapai. Pada kali ini, saya akan membahas extrinsic reward yang akan diperoleh oleh posisi atau pekerjaan public relation. Jika sebelumnya dijelaskan oleh teman saya mengenai intrinsic reward, saya akan menjelaskan mengenai extrinsic reward. Extrinsic reward pada umumnya mengacu pada perilaku yang didorong oleh penghargaan eksternal. Extrinsic reward biasanya berupa imbalan finansial atau nyata yang diberikan kepada karyawan seperti kenaikan gaji dan benefit. Extrinsic reward yang pertama adalah kenaikan gaji. Reward kenaikan gaji biasanya mengikuti kenaikan upah minimum yang ditetapkan pemerintah setiap tahun atau berdasarkan kebijakan perusahaan sendiri. Tidak sedikit perusahaan yang memberikan kenaikan gaji sebagai reward untuk karyawan dengan kinerja yang mengesankan atau karena menguasai keahlian baru yang dibutuhkan perusahaan. Namun, reward kenaikan gaji seharusnya mempertimbangkan kemampuan finansial perusahaan agar menghindari terjadinya kerugian yang terlalu banyak. Reward yang kedua adalah benefit. Benefit bisa menjadi penghargaan yang umumnya diberikan dalam bentuk manfaat di luar gaji. Contoh paling umum benefit adalah pinjaman karyawan, asuransi kesehatan, dan dana pensiun. Pinjaman karyawan dapat membantu karyawan ketika membutuhkan dana cepat tanpa bunga, seperti kredit pegawai yang dirancang untuk karyawan yang masih aktif atau bekerja di suatu instansi atau perusahaan atau badan usaha. Asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan seperti AIA, Prudential, atau BPJS juga merupakan salah satu reward extrinsic yang didapatkan bagi karyawan tetap sebagai jaminan atau perlindungan apabila karyawan mengalami kecelakaan saat berada di perusahaan atau saat sedang bekerja. Asuransi kesehatan yang digunakan dapat berbeda-beda di setiap perusahaan. Dana pensiun. Dana pensiun bagi karyawan memiliki fungsi untuk memberikan jaminan di usia pensiun atau di saat usia yang sudah tidak produktif lagi untuk bekerja. Dana pensiun yang diberikan besarnya bergantung pada besarnya iuran, masa kerja, serta hasil pengembangan dana tersebut. Di sini saya akan menjelaskan mengenai intrinsic rewards pada public relation. Kemudian untuk intrinsic rewards pada public relation atau dapat disebut dengan penghargaan yang didapat secara psikologis yang membuat para pegawai merasa puas menyelesaikan tanggung jawabnya dan bangga akan posisinya. Intrinsic rewards yang didapat adalah pujian. Para pegawai yang telah bekerja keras dalam bidang public relation dengan baik, maka akan diberi apresiasi dan diberikan pujian dari atasan. Pujian ini sangat penting karena akan menjadi penyemangat sehingga mereka bisa terus mengembangkan diri dalam menyiapkan informasi untuk artikel media mengenai kegiatan public relation-nya.
Selanjutnya, reward yang didapatkan selain pujian adalah kepercayaan. Pegawai akan dipercaya oleh atasan karena telah menjaga atau mempertahankan hubungan kerja yang efektif dengan klien lainnya. Kemudian, kepercayaan itu juga dapat diberikan jika pegawai public relation dapat bertanggung jawab dalam memberikan informasi, mendidik, meyakinkan, mendapat simpati, dan membangkitkan ketertarikan masyarakat akan sesuatu yang membuat masyarakat mengerti dan menerima sebuah situasi. Maka setelah saya simpulkan, tidak hanya extrinsic reward saja yang didapatkan seperti yang dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, tapi ada juga intrinsic rewards yang akan memberikan keuntungan untuk diri sendiri di masa yang akan datang. Karena intrinsic rewards ini dapat menentukan seberapa berkembangnya atau seberapa giat ya dalam bekerja selama ini. Kemudian, rewards ini juga akan membuat para pegawai menjadi lebih semangat, membuat pegawai termotivasi dengan sendirinya karena merasa terikat dan terlibat dengan pekerjaannya. Kemudian yang terakhir, membuat pegawai merasa betah di posisinya sekarang. Kesimpulan dari presentasi kami kali ini yaitu program training flight attendant untuk masing-masing posisi seperti long haul dan public relation merupakan hal yang sangat penting karena ini adalah basic dasar atau latihan supaya para pramugari dan pramugara menjadi terlatih nantinya pada saat bekerja, terlebih jikalau dalam menghadapi situasi yang darurat. Manfaat daripada pelaksanaan program training ini tentunya untuk menghasilkan SDM yang unggul dengan kinerja yang baik, dan nantinya yang bersangkutan pastinya akan mendapatkan reward berupa intrinsik maupun ekstrinsik yang akan diperoleh oleh karyawan yang bersangkutan. Pada video presentasi inilah telah dijelaskan mengenai 3 program training untuk flight attendant long haul dan 3 program training untuk public relation. Untuk 3 program training mengenai flight attendant long haul, yaitu emergency safety procedure, emergency equipment, serta first aid, yang dimana ketiganya berada dalam satu keadaan darurat yang sama, tetapi yang membedakannya adalah first aid lebih kepada cara menangani penumpang, sedangkan yang emergency lebih ke cara untuk mengatasi masalah darurat yang terjadi, seperti contoh terjadinya kebakaran. Lalu kemudian untuk posisi public relation, terdapat 3 program training untuk public relation, yaitu yang pertama ada public speaking, kemudian ada press release, dan yang terakhir ada advertising. Public relation atau hubungan masyarakat merupakan salah satu aspek yang sangat penting karena hubungan masyarakat sangat dibutuhkan dalam berorganisasi. Kemudian dalam 3 program training telah disebutkan, salah satunya ada public speaking yang merupakan kemampuan kita dalam berbicara di depan umum, serta manfaatnya dapat meningkatkan kepercayaan diri kita ketika kita sedang berbicara, dan juga dapat meningkatkan kemampuan kepemimpinan kita. Kemudian yang kedua, press release. Press release ini juga sangat penting, karena press release adalah suatu informasi yang dibuat atau disusun oleh seorang PR atau public relation yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat, baik itu secara offline maupun online. Dan yang terakhir yaitu advertising. Advertising juga merupakan salah satu bagian dari public relation yang sangat penting karena mempunyai manfaat untuk meningkatkan keefektifan strategi pemasaran, meningkatkan penjualan, serta membangun relasi yang baik antar penjual dan pembelinya. Lalu untuk flight attendant long haul akan mendapatkan intrinsic dan intrinsic reward, seperti kesempatan berkontribusi dalam proyek baru dan juga mendapatkan bonus. Selain itu untuk posisi public relation, reward yang diperoleh yaitu salah satunya adalah kenaikan gaji dan pujian untuk karyawan yang memiliki kinerja yang baik. Halo semuanya, sekarang kita sudah tiba di penghujung presentasi. Sekian video presentasi dari kelompok kami mengenai maskapai penerbangan Covindo Airlines terkait program training extrinsic dan intrinsic reward yang ditujukan kepada flight attendant long haul dan juga
Public Relation. Kami mengucapkan terima kasih. Semoga teman-teman sekalian dapat memahami apa yang telah kami presentasikan pada video kali ini. Kami meminta maaf apabila terdapat kesalahan kata selama video presentasi ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.